Hello Ezian, dimanapun kalian berada, salam sukses luar biasa dan semoga selalu sehat ya. Nah, kembali lagi bersama saya, Mr. Adi Kertayasa, Direktur Inkubator Bisnis Elizabeth International, yang pada hari ini saya tidak sendirian. Karena hari ini kita kedatangan salah satu dari mahasiswa Elizabeth International yang juga tergabung sebagai tenan di Inkubator Bisnis Elizabeth International untuk kita ajak ngobrol bareng nih tentang pengalamannya selama menjadi tenan di Elizabeth International. Dan hari ini kita kedatangan salah satu tenan kita atas nama Ngurah Arya Anom Dharma Putra, atau kesehariannya kita panggil juga sebagai Anom ya. Anom, apa kabar hari ini? Halo, sukses luar biasa, Mister. Oke, jadi Anom ini, for your information, adalah salah satu dari tenan kita di Inkubator Bisnis Elizabeth International, dan selama menjadi tenan juga sudah memiliki beberapa kali track record juga ya, yang salah satunya Anom ini merupakan mahasiswa kulineri program 1 tahun 2020 di Elizabeth International. Anom juga merupakan CEO and founder dari usahanya sendiri yaitu Neo Burger, dan juga terpilih sebagai Inwall Tenant Elizabeth International dan saat ini menjadi Outwall Tenant Elizabeth International. Kemudian Anom juga merupakan salah satu dari 3 besar The Most Prepared Tenant dalam Business Pitching tahun 2020 dan mendapatkan penganugerahan di BNDCC. Dan saat ini Anom juga merupakan tenant partner dalam proyek Cocoa dan Inbis ya, di mana Anom bersama juga timnya di Neo Burger ini menjalankan running Cocoa Story yang ada di AZ City Elizabeth International. Wah, keren banget ini ya, masih muda dan banyak sekali ini pengalamannya ya. Dan Anom hari ini akan berbagi sedikit ya cerita tentang pengalamannya sebagai tenant di Inkubator Bisnis Elizabeth International. Nah, Anom, apa kabar hari ini? Sukses luar biasa. Oke. Tentunya baik sekali. Oke. Nah, Anom, saat ini kan Anom juga mungkin banyak nih ya yang penasaran bahwa di usia yang masih muda bisa running bisnis, bahkan bisa memiliki berbagai macam track record kayak gini. Mungkin bisa di-sharing sedikit sama teman-temannya gimana sih kisah awalnya Anom tertarik untuk terjun ke dunia bisnis? Oke. Awalnya sih kita sebenarnya memulai bisnis ini itu dari hobi makan awalnya. Dari hobi makan? Iya, dari hobi makan. Jadi pertamanya kita sering makan di luar dan sering protes juga dulunya. Sering protes, kenapa sih gini, kenapa sih gitu. Dan akhirnya kenapa nggak saya jualan sendiri aja. Gitu sih awalnya. Oh gitu, jadi awalnya Anom ini berawal dari customer yang cerewet ya, Iya, bisa dibilang jadi. ya. Iya, seperti Jadi itu. cerewet, Jadi, makanan ini kurang garam, ini kurang gula, Iya, kayak gitu. lebih ke berantakannya, kotornya, kayak gitu-gitu yang sering saya, freshnya yang sering saya protes, porsinya, Oke. gitu, kayak gitu. Jadi, sedangkan di sana saya itu basically tidak bisa masak sebenarnya, Oh, bahkan basically masak tidak. nasi pun tidak bisa waktu itu. Oke. Iya, bener-bener tidak ada hobi sama sekali di dunia kulineri, Mm-mm. dan saya memberanikan untuk mencoba itu gitu, karena saya percaya bahwa siapa aja bisa belajar di sana. Mm-mm. Akhirnya karena hobi makan dan cuman modal lidah itu, saya coba memberanikan untuk belajar masak. Dan suatu ketika saya ada kesempatan untuk kerja di suatu tempat makan yang tanpa basic itu, baik sekali ownernya. Yeah. Nah, singkat cerita di sana saya belajar dan akhirnya saya memberanikan untuk berjualan. Itu sih kisah awal saya berjualan gitu. Oke, jadi Anom sebenarnya keinginan dan motivasi untuk menjadi entrepreneur ini bisa dibilang karena ada keresahan ya. Iya. Kalau makan di luar, makan di tempat A, tempat B itu resah ngelihat kebersihan dari makanannya Iya, gitu. iya, benar sekali. Oke, jadi tidak selamanya kita membuat usaha itu karena adanya kesempatan aja. Bisa juga dari keresahan ya, seperti yang Anom ini. Samping keresahan, kesempatan juga sih tentunya. Kesempatan. Karena kan di sana kita ngeliat kesempatan dan kebetulan kita resah juga. Oke. Why not kita start gitu istilahnya. Benar-benar ya. Nah, jadi itu bisa di note ya para Asian sekalian. Nah, sekarang mungkin ada yang bingung nih, aduh saya bikin bisnis apa ya, dari mana ya? Nah, jangan dari jauh-jauh deh. Tanya sama diri kalian, apa yang membuat kalian resah? Kalian tuh resah kenapa sih kayak gitu ya? Iya, kurang lebih. Sekali. Oke. Nah, dan dari sekian banyak produk yang ada, ya, dari sekian banyak jenis makanan yang ada, Anom menjatuhkan pilihan pada burger ya, di Neo Burger. Betul ini. Sekali. Nah,
ada nggak alasan spesifik kenapa sih Anom tuh milihnya tuh burger? Kenapa kita di Indonesia nih kan ya? Iya. Kenapa nggak yang lain Iya. mungkin kayak gitu? Jadi gini, ini ceritanya sudah lama banget, sudah sekitar bisa dibilang 5 tahun yang lalu ya bisa dibilang. Dimana Oke. di zaman itu burger yang homemade itu belum ada, jarang sekali. Oke, jadi Kecuali- yang terkenal tuh masih yang yang lambangnya pinggiran-pinggiran hijau yang kuning burger ya, Iya, burger ya merah kayak gitu-gitu kuning, ya, ya. betul. Yang harga 8.000 yang pakai ham yang tipis banget, yang isiannya nggak jelas, yang gitu, sorry to say lah istilah gitu. Cuman saya tuh termasuk orang yang hunting di saat malam hari itu cari roti-rotian gitu. Rata-rata Oke. kan yang enak tuh kan kebab. segala macam. Mm-mm. Untuk burger tuh nggak ada itu. Nah saya pikir ya udah samping itu saya pikir sih burger itu gampang untuk diolahnya, untuk dibuatnya, dan jarang yang jual. Kenapa nggak kita buat burger ala cafe atau restoran, tapi kita buat di kaki lima gitu. Oke. Jadi dulu tuh homemade burger rasa bintang 5 harga kaki 5 itu motonya pertama kali moto awalnya. untuk Neo Burger gitu, Oke. untuk pertama kali. Tapi ya gitu istilahnya. Itu sudah lama sebenarnya. Cuman karena itu konsistensinya saya dalam dunia kulineri yang salah waktu itu. Oke. Gitu. Konsistensi maksudnya itu kayak gimana? Karena jualan lagi ada kerjaan lain yang lebih Oke. menggiurkan, jadi berhenti dulu gitu. Oke, jadi dipakai side income berarti ya. Iya. Oke. Padahal potensial banget saat itu harusnya gitu. Tapi masih running sampai sekarang. Ya, sampai saat ini burgernya. itu saya benar-benar komit untuk hal itu karena saya rasa bisnis itu sangat-sangat berpotensi sih untuk masa depan gitu. Oke. Nah, ini mungkin pada Asian belum semua ya sempat mencicipi seperti apa Neo Burger itu. Jadi mungkin bisa dideskripsiin sedikit nggak kayak gimana sih Neo Burger itu? Apalagi tadi disampaikan bahwa Neo Burger ini bisa dibilang makanan bintang 5 yang disajikan dengan harga kaki 5 Iya, kayak iya, gitu ya. iya. Mungkin bisa di-share sedikit nih sama Anom ke teman-teman. Oke, kita basically secara burger itu kita pakai burger basic di mana di dalamnya ada acarnya, ada tomat, ada daging sapinya atau ayam, mayones, mustard, saus tomat dan lain-lain itu. Jadi kita buat semua itu jadi satu dengan harga yang gini, yang harga yang terjangkau gitu istilahnya. Tapi dagingnya tuh bener-bener pure daging, 100% daging dengan olahan yang ya pokoknya kalau kita makan tuh juicy, rasa dagingnya berasa banget, seger dan semua itu jadi satu gigitan kayak Wah, gitu. dengernya aja jadi bikin lapar ya. Ya, tentunya apalagi ngenyangin di jam- loh. Ya. Oke, intinya ngenyangin. Oke, Iya. ini ada garansi nih dari ownernya langsung. Intinya ngenyangin. Nanti kalau misalnya Asian ada yang coba dan nggak ngenyangin, langsung aja beli 2 ya. betul, bisa. Harganya murah loh masalahnya. Iya betul Iya, ya, jadi seperti disampaikan harganya juga kaki 5 Kaki ya. 5. Nah, tapi kalau misalnya nih kita ngomongin tentang Neo Burger dibandingkan dengan burger-burger lain yang say dibilang sejenis, ada daya tarik khususnya nggak? Nah, kebetulan saya sebagai orang yang membuat produk saya sendiri itu saya sangat-sangat menjunjung tinggi satu kualitas freshnya, 2 kebersihannya dan 3 unique flavornya. Oke. Jadi di samping kita segar itu kan dalam setiap makanan tuh sangat penting ya. Betul. Dari segi bahan baku. Karena saya pernah makan makanan ya kita sebut itu babi guling di tempat A dan tempat B secara taste itu sama-sama gurih, sama-sama enak, tapi yang membedakan tempat satunya yang sangat ramai ini adalah freshnya dia. Freshness-nya. Iya, freshness-nya dia. Jadi di sana saya belajar bahwa makanan saya itu harus saya jaga dengan fresh. Tetap fresh, tidak ada baunya atau apa. Benar-benar dengan kualitas yang menurun kita harus buang. Nah. Kayak gitu. Itu satu. Dan unique flavor itu gimana kita biar ngasih sesuatu yang secara dasar tapi lebih gitu. Value-nya lebih dan rasanya lebih. Dan ada yang kayak, wih kita makannya di sini aja yang dapat taste yang seperti ini kayak gitu sih, kayak yang saya usahakan di dalam burger itu. Gitu. Oke. Anyway, keren banget ya penjelasannya. Ada unique flavor, ada freshness ya, ada ngomongin quality control gini. Ya nggak rugi juga ya berarti ya kuliah di Elizabeth International, jelas. dapat banget ya pengetahuan. Jujur gini, saya dari dulu berjualan, saya nggak ngerti yang namanya cara nyimpen bahan segala macam. Kenapa saya memilih Elizabeth International? Karena saya rasa di sini saya akan mampu belajar banyak. Oke. Secara realita memang saya belajar sangat banyak di sini Selama perkuliahan. karena Oke. gini, satu saya mendapatkan informasi yang sangat banyak dan akurat menurut saya untuk apa yang saya lakukan di bisnis saya.
Kedua, saya mendapatkan dosen-dosen yang asik yang mampu men-sharing apa yang mereka punya, apa yang mereka punya. Jadi secara enjoy, secara tanpa ada pressure sama sekali, saya bisa tanya apa aja ke dosen-dosen saya di kampus Elizabeth gitu. Jadi saya benar-benar ngerasa ilmu itu benar-benar saya dapetin di sini gitu. Dan itu praktikal ya, bisa Dan dipakai sangat saya manfaatkan di bisnis saya sendiri. Oke, keren banget ya dari Anom. Nah, dan Anom juga tercatat sebagai salah satu tenant di inkubator bisnis ya. Nah, mungkin bisa di-share sedikit kepada para Asian. Jadi inkubator bisnis itu kan salah satu program yang ada di Elizabeth International untuk mensupport program kewirausahaan atau bisnis startup yang dimiliki oleh mahasiswanya. Nah, kalau dari Anom sendiri, gimana sih kisah awalnya kok pingin untuk join di inkubator bisnis gitu? Ya, jadi begini, karena tujuan awal saya untuk kuliah di sini itu adalah meningkatkan kualitas bisnis yang saya punya. Oh, jadi niat awalnya memang menjadi entrepreneur? Iya, entrepreneur dari awal. Karena gini, saya lihat itu dunia hotelier itu sangat-sangat menjunjung tinggi yang namanya hubungan, menjunjung tinggi yang namanya kayak bilang sopan santunnya, disiplinnya, quality-nya, itu semua bener-bener saya lihat dan saya rasa begitu masuk ke sini itu bener-bener belajar banyak. Jadi begitu ada tawaran ini, wah ini lebih didukung lagi nih dari segi bisnis ini, karena inkubator bisnis itu kan bener-bener saya rasa kayak wah ini di samping saya dapat ilmu dari segi studinya, dari segi perkuliahan di kulinerinya, ditambah lagi ada program inkubator bisnis, saya rasa wah ini bisnis saya lebih ditingkatkan lagi secara jadi benar-benar wah saya tersupport banget ini. Jadi akhirnya begitu suatu ketika ada workshop tentang entrepreneurship, Mr. Adi sendiri yang pembicara waktu kebetulan itu. Kita ketemu pertamanya pas itu ya. Iya, jadi Mr. Adi jadi pembicara waktu itu, langsung saya tertarik tanpa saya ragu lagi, saya harus ikut ini. Inkubator bisnis. Waktu itu kalau nggak salah itu disuruh semua mahasiswa untuk nulis isian ya. Benar. Untuk diseleksi inkubator bisnis. Saya di sana walaupun ada ribuan mahasiswa di sini, saya harus ikut ini. Saya yakin saya bisa. Gitu yang saya pikirin pertama. Dan akhirnya dengan usaha yang saya lakukan, saya astungkara sangat-sangat bersyukur sama Ibu Sayang Widi, saya bisa di dalam inkubator bisnis. Wih, keren banget dan dampaknya setelah saya masuk inkubator bisnis luar biasa sih supportnya. Semuanya saya dapetin dalam segi ilmu dan pengalaman. Berarti dari awal memang Anom merasa bahwa rasanya inkubator bisnis ini akan memberikan dampak positif sama usaha yang dijalani sekarang. Betul sekali. Mungkin para Asian juga penasaran ya. Jadi selama Anom menjadi tenant kita di inkubator bisnis, ada nggak sih ada nggak sih perkembangan secara spesifik gitu di usahanya, kayak sebelumnya gimana atau sekarang jadinya gimana? Perkembangan yang paling utama, yang paling spesifik yang saya rasakan itu semangat. Ya, semangat itu sebenarnya sesuatu yang sepele ya, kata orang. Tapi sebenarnya semangat itu utama dalam berbisnis. Kita teori kita punya, ilmu kita punya, semangat yang nggak ada, konsistensi tidak ada. Konsistensi ini yang saya dapetin di sini gitu loh. Konsistensi, semangat, powernya. Jadi di mana saya akan konsisten berjualan, memberikan produk yang sama, yang kualitasnya bagus kita jaga gitu. Kayak gitu yang signifikan banget yang saya rasakan gitu, yang bener-bener kayak wah saya merasa didukung di sini nih. Malu dong, apalagi dengan kesempatan sebagus ini saya tidak memanfaatkan, rugi banget sih gitu, karena hidup kan cuma sekali. Benar. Namanya kesempatan kita ambil, jangan pernah ditunda karena kesempatan belum tentu 2 kali. Setelah gitu sih. Dan memang benar dalam kita artinya menjalankan sebuah usaha, apalagi masih statusnya startup, itu konsistensi itu memang harga mati ya, untuk meninggalkan itu. Mau sepintar apapun konsistensi nggak ada ya pasang surut sih jadinya. Benar, gitu. Pasang surut, dan itu berdasarkan pengalaman juga ya. Iya benar sekali. Ya. Dan for the information, jadi salah satu prestasi dari Anom dan Neo Burger ini selama menjadi tenant adalah menjadi tenant yang terpilih untuk menjadi tenant partner di project Cocoa Story. Ya, jadi pada Asian kita ada lab barista dan juga sekaligus kantin di Elizabeth International. Itu posisinya ada di AZ City ya, di kampus Denpasar. Itu tempatnya estetik banget,
nyaman banget untuk nongkrong, dan yang running itu adalah mahasiswa kita. Dan untuk tahun ini yang terpilih adalah dari tenan inkubator bisnis Elizabeth International, yaitu Neo Burger ya. Nah, mungkin dari Anom mungkin bisa di-share sedikit gimana sih experience-nya. Jadi anggapannya kan sekarang Anom nih merunning sebuah cafe ya, merunning sebuah restoran gitu. Karena memang dalam partner ini tenan yang terpilih mereka yang menjadi manajer sekaligus eksekutor di operasional di Cocoa Story tersebut. Mungkin bisa di-share sedikit Anom bagaimana pengalamannya. Wah, ini kalau soal pengalaman benar-benar berharga sih. Karena begini, saya sebelumnya itu yang namanya menghandle customer yang banyak dan dalam waktu yang bersamaan itu tuh jarang banget bisa dibilang. Jarang banget karena karena itu tadi konsistensi saya belum punya, tapi setelah saya gabung di sini saya punya konsistensi, dan saya di sana saya merasakan bagaimana datang dalam satu waktu itu ada 5 sampai 6 konsumen bersamaan itu yang kayak, wah ini masaknya gimana nih, sampai ada yang cancel segala macam. Iya, itu experience yang benar-benar wah ini nggak bisa dibiarkan, ini next ada yang seperti ini lagi, benar-benar harus benar-benar harus bisa saya atasin, karena kalau saya tidak bisa mengatasinya usaha saya tidak akan berkembang. Karena ini yang harus saya hadapi kalau saya ingin berkembang, gitu mindset. Benar-benar. Ya, jadi di sana jadi saya bukan kebetulan sih, sangat beruntung sekali saya dikelilingi orang-orang hebat. Kembali lagi di kampus Elizabeth International saya merasa didukung sekali, dan saya bertanya tentang semua hal yang saya keluhkan dalam mengolah suatu tempat yang berbeda, yang secara dasar saya belum pernah mengalami hal itu. Saya tanya ke dosen A, dosen B, dan mereka menjawab dengan sangat-sangat wah benar juga gitu. Jadi saya praktekkan gitu, dan alhasil saya sangat bisa menghandle hal seperti itu gitu. Jadi kayak benar-benar pengalaman yang saya dapetin dari mengelola Cocoa Story itu benar-benar saya bisa tahu bagaimana sih sibuknya ke dapur itu. Dapur secara yang profesional secara profesional, benar-benar kita masak belum jadi ada pesanan lagi, dan itu nggak cuma 1, 2, 3 gitu kayak wow gitu, kayak pusingnya itu yang kayak kita harus kontrol nih, kita harus kontrol emosi, kita harus kontrol ketegangan yang kita punya, bagaimana kita harus tenang. Time management itu sangat penting, dimana biar kita bisa nge-serve makanan itu dengan waktu terbaik gitu, istilahnya benar-benar cepat gitu. Kayak gitu sih yang pengalaman yang setelah saya di Cocoa Story yang wow gitu, yang kayak keren banget gitu. Ya, dan itu bisa dibilang juga sebagai sebuah batu loncatan ya dari sebuah usaha yang sifatnya tadi home industry menjadi lebih profesional ya. Benar sekali. Jadi benar-benar. Selain itu juga saya juga bisa memasarkan produk saya secara lebih luas lagi, karena bantuannya juga sangat banyak dari kampus Elizabeth. Itu benar-benar kita saling kerjasama sangat dengan baik. Itu mempromosikan produk dari Neo Burger. Saya benar-benar banyak terima kasih dari kampus Elizabeth International karena sangat-sangat asik gitu. Perkembangannya ya. Nah, itu menarik ya. Jadi ngomongin masalah promosi produk nih ya. Nah, jadi apakah di Cocoa selama Neo Burger join dengan Cocoa, apakah menunya itu hanya burger ataukah ada available menu-menu lain nih mungkin yang bisa di-share kepada para Asian? Siapa tahu besok ada yang ingin ke sana ya. Oke, untuk menu jangan khawatir. Kita memang secara judul namanya Neo Burger, tapi di sini kita menjual berbagai macam menu selain burger. Kita menjual makanan berat seperti nasi goreng, ada juga nasi goreng. Ya, mie goreng ayam geprek kita juga punya, harganya di 12.000 semua. Dan spesial lagi nanti kita akan ada mie goreng under 3 menit. Nanti akan ada produk terbaru nih ya. Berarti akan ada mie goreng under 3 minutes. Kayak gimana tuh? Jadi ini kita desain dengan porsi yang cukup, dengan harga yang di bawah 8.000. Kisaran 5 sampai 8.000 kira-kira. Wah, sangat terjangkau ya. Harga mahasiswa banget kita ya. Dengan porsi yang cukup tentunya, nggak yang sedikit banget, enggak. Dengan porsi yang cukup, dengan taste yang enak. Bukan cukup enak, tapi yang sangat enak.
Guaranteed. Tentunya itu basic kita jualan. Jadi kita harus punya unique flavor dan freshness dan segala macam. Jadi kita harus membuat customer itu merasa spesial makan di kita. Walaupun dengan murah gitu istilahnya. Jadi itu salah satu menunya, dan juga kita ada beberapa menu yang kayak susu soda gembira, ada jos susu, dan yang spesial lagi kita ada menu minuman kekinian itu Dalgona Coffee, harganya cuma 10.000 dengan kualitas yang boleh dicoba dulu. Kalau kalian tidak suka atau ada masukan bisa protes ke kita kasih free garansi. Wow. Itu jaminan kita. Sampai berani ngasih garansi kayak gitu ya, keren ya. Nah, jadi sekali lagi berarti nggak hanya ada burger di sana. Jadi buat pecinta Asian food di sana ada nasi goreng. Ya. Selain itu ada pecinta ayam geprek, ada mie goreng ayam geprek juga. Ada mie goreng ayam geprek, dan mungkin kalau ada yang ingin cepet-cepetan ya, mungkin karena jam istirahat atau mungkin dikejar jam pelajaran, itu ada mie yang under 3 menit. Ya, oke. Oh, jadi paket lengkap ya. Jadi nanti para Asian kalau misalnya jam istirahat kalian cari apa di sana ada. Kayak gitu ya, dan ditambah minuman yang pastinya seger-seger banget. Oh ya, sorry. Jadi para Asian, ini informasi juga bagi kalian yang ingin request mungkin menu apa, kita akan tampung informasinya dan Astungkara kita akan segera available untuk menu yang kalian inginkan. Jadi benar-benar kita ingin mengusahakan bahwa apa yang kalian inginkan kita ada. Betul, wah keren banget ya. Jadi by custom juga bisa dan by request. Wah ini susah banget ya dicari sebenarnya di kampus lain ya. Udah tempat nongkrongnya nyaman, keren kayak di kafe-kafe di luar negeri gitu. Kemudian produk makanannya juga kualitas bintang 5 harga kaki 5 dan bisa custom. Wah ini susah banget nih dicari, hanya ada di Elizabeth Internasional pastinya ini ya. Nah selain itu dari Anom, ini kan Anom statusnya masih mahasiswa ya, dan bisa punya usaha ya. Nah ini sebenarnya kan jadi sering menjadi perdebatan nih di antara para mahasiswa. Saya mau kuliah atau kerja, atau mau kuliah sambil kerja, tapi gimana caranya ya? Mungkin bisa di-share sedikit kiat-kiat dari Anom, mungkin gimana sih kok bisa ya kuliah tuh sambil kerja, kuliah sambil bikin usaha gitu. Mungkin bisa di-share kepada para Asian. Silakan. Begini, kalau saya sih bilangnya dalam waktu satu hari kan ada 24 jam. Oke. Waktu istirahat hanya 8 jam per hari lah kira-kira. 8 jam. 8 jam. Sisanya ada beberapa jam yang kita sangat bisa manfaatin dalam segi waktu. Oke. Kata orang sih bilang, kata anak muda sih, nikmati masa mudamu. Tapi prinsipnya kebalik sekarang. Nikmati masa tuamu. Nikmati masa tuamu. Jadi di masa muda di mana kita bisa banting tulang, bisa kerja sekeras mungkin, lakukan itu, maksimalkan waktu, dan hingga akhirnya di masa-masa mungkin bisa dibilang belum sampai tua, mungkin di umur 40 tahun atau 35 tahun bahkan kita sudah merasakan yang namanya pensiun muda. Oke. Dimana kita bisa mendapatkan income yang cukup baik dan kita bisa menikmati hidup. Di sanalah kita yang namanya menikmati masa tua. Oh, berarti freedom ya. Iya. Mengejar kebebasan. Jadi pilih mana, menikmati masa muda atau menikmati masa tua. Itu aja sebenarnya. Jadi intinya adalah di mana kita muda, di situ kita kerja keras, push diri kita, lewati tembok kita. Gitu sih. Jadi ya ada waktu, manfaatin semua. Apa yang kita bisa lakukan. Jangan nongkrong dulu, jangan beli barang yang kita mau dulu, ikutin tren motor segala macam, jangan dulu. Semuanya investasi, semuanya ditabung, semuanya diusahakan untuk seberkembang mungkin. Pada akhirnya kita akan bisa, walaupun kita kuliah, kita akan bisa sambil kerja, entah itu sambil berbisnis, kita akan bisa ngelakuin semua itu. Karena banyak orang sukses yang mampu melakukan itu, dan kita juga kenapa enggak gitu sih. Betul, apalagi kita sama-sama terlahir sebagai manusia dengan porsi makan yang kurang lebih sama ya. Nah, menarik sekali itu ya pesan dari CEO and founder dari Neo Burger ya, sangat bijak dan sangat dewasa. Nikmati hari tua ya. Jadi semangat dari dalam diri untuk bisa menikmati hari tua nanti, sehingga pada saat muda kita bekerja seperti orang gila ya. Iya benar. Seperti orang gila untuk menikmati masa tua. Oke, itu keren banget. Nah, dari tadi kita ngomongin nih masalah Neo Burger, masalah Cocoa Story segala macam. Mungkin para Asian yang mendengarkan udah mulai ada yang ngiler ya, apalagi dari penjelasannya. Nah, kalau misalnya ada nih yang tertarik untuk coba ya, mungkin bisa di-share gimana sih caranya untuk order produk-produk dari Neo maupun
dari Cocoa Story? Oke, caranya ngorder sih gampang lah, tinggal datang aja, tinggal pesen, atau bisa dengan PO. Untuk kalian yang terburu-buru mungkin pengen makan ini tapi di serve-nya lama, di ready-nya lama, ya nggak lama banget, cuman butuh waktu yang bener-bener di bawah 5 menit banget, itu bisa PO, bisa WhatsApp langsung ke nomor officialnya itu di 089 651 017 090. Dan ya bisa pesan juga melalui Gojek, kita ready di GoFood, itu cari aja Cocoa Story. Oke, jadi udah ada di GoFood dan juga di Grab ya, jadi di Cocoa Story. di samping bisa PO, bisa makan langsung di tempat, kita bisa juga order di GoFood. Nah, pas banget nih, ini pas banget nih buat para Asian yang lagi keroncongan tapi LDR ya. Iya, benar. Kejauhan kayaknya keluar mager gitu. Ke bensin kasihan, jadi bisa lewat Cocoa Story ya. Iya, Dan menu sudah available di sana. Ya, available semua. Oke, jadi untuk para Asian ya yang ingin coba seperti apa sih enaknya produk dari Neo Burger, dari seperti apa sih kerennya itu kerjasama dari inkubator bisnis dan juga Cocoa Story, bisa langsung datang ke Cocoa Story di Elizabeth International di AZ City dan Pasar, atau pesan produknya melalui GoFood dan juga Grab ya. Oke, keren sekali. Nah, terima kasih untuk Anom atas waktunya. Sama-sama ya. Mr. Adi, sama-sama makasih juga untuk Asian yang sudah dengerin kita. Ya, oke, keren banget. Sebenarnya kita masih pengen ngobrol lebih banyak lagi ya, tapi seperti yang sebutkan, namanya CEO dan founder, tentu saja schedule-nya cukup padat ya, terutama untuk running Cocoa Story. Dan yang menarik dari ngobrol kita hari ini adalah teman-teman para Asian sekalian dimanapun kalian berada, ingatlah kesempatan itu ada di mana saja, bisa muncul karena semangat, bisa juga muncul karena keresahan. Benar seperti sekali. bagaimana berdirinya Neo Burger. Burger ini ya. Dan juga pilihan ada pada kalian, ingin menikmati masa muda atau ingin menikmati masa tua. Itu quote yang keren banget hari ini ya. Oke, jadi sekian dari saya. Terima kasih banyak Anom atas waktunya ya. Oke, dan untuk para Asian sekalian, ingat untuk stay tune di podcast Elizabeth International, dan jangan lupa untuk follow IG Inkubator Bisnis Elizabeth International di @inbis_Elizabeth International, dan jangan lupa untuk juga terus pantengin AZ Podcast Elizabeth International di YouTube dan juga di podcast, karena akan selalu ada materi-materi keren untuk kemajuan karir kalian para Asian. Startup Asian, initiate your future. Terima kasih.